Hadirin sekalian, saya mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allifu rahimahullah nafa'a bihi fid darini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Hadirin sekalian, mari kita bacakan suratul Fatihah khususan untuk mu'allif hadil kitab bisa diibad. Mudah-mudahan apa yang dianggit oleh beliau, yang dikarang oleh beliau bermanfaat dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Waladinya usulha ila khususon bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan puasa pengajian kitab untuk puasa yang ke-6 kalau saya tidak salah itu. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu agak terlambat karena memang saya menyiapkan kuota data, jaringannya agak jelek beberapa hari terakhir ini. Maklum kalau ikut IndiHome, kalau bertepatan mendekati tanggal 20-an itu mesti agak susah jaringannya, padahal sudah dibayar. Tetapi alhamdulillah semalam saya sudah mengisi kuota sehingga masih bisa menggunakan kuota, dan mudah-mudahan tidak ada yang menelpon HP ini sehingga kita bisa menyelesaikan mbala kitab ini. Hadirin, hari ini kita akan mencoba membahas masalah babu fadil sholatil maktubah, tentang sholat maktubah. Disebutkan qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah bagi orang mukmin itu telah ditentukan waktu-waktunya. Nah, tidak boleh istilahnya, waktu sudah ditentukannya. Zuhur, asar sudah ditentukan. Zuhur itu sudah ketika sudah matahari sudah gingsir dari pertengahan, sementara asar itu pertengahan, dan maghrib itu ketika matahari sudah tenggelam. Itu sudah ada ketentuan-ketentuan waktunya, dan kita tidak bisa mengganti penggunaan waktu yang telah ditetapkan. Pada ayat berikutnya ini di kitab ini dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina, orang-orang amanu yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan menyia-nyiakan jangan melalaikan amwalukum, gara-gara harta bendamu, wala auladukum, dan juga karena anak-anakmu, dari zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa melakukan itu, faulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi, orang-orang yang sibuk dalam urusan duniawi, sibuk dalam mencari pengupo jiwa, kemudian lupa tentang akhiratnya. Ini dikatakan di sini bahwa mereka adalah orang-orang yang merugi. Artinya apa?
kalau saya melihat secara sederhananya begini, kalau kita hidup di dunia, kita hidup di dunia ini, anggap saja ya, kalau kita bicara dalam konteks duniawi gitu, kita berpikiran bahwa seakan-akan kita hidup ini selama-lamanya kalau kita bicara masalah duniawi. Tetapi kalau ngomong masalah ukhrawi, bicara masalah keakhiratan gitu ya, dunia akhiratnya, seakan-akan besok itu kita sudah mati. Makanya ketika orang itu, kalau kita ngomongnya dalam konteks sholat itu agar bisa khusyuk, itu seakan-akan itu kayak semacam misalkan orang yang akan mendapatkan kisos dibunuh misalkan begitu, mempunyai satu permintaan untuk sholat yang terakhir kalinya. Nah, kira-kira seperti itulah bahwa orang khusyuk itu ketika mau mati itu kan kayaknya khusyuk sekali, sholat itu khusyuk sekali mau mati. Berbeda dengan ketika kita mau urusan duniawi, kita bekerja itu menghidupi anak, kemudian mencari pengupo jiwa yang itu kita gunakan untuk keluarga, itu seakan-akan kita hidup selamanya, jadi nggak ada selesai-selesainya. Nah, tetapi memang harus ada penyeimbang ya, penyeimbang dalam arti bahwa kehidupan dunia dan akhirat ini harus seimbang. Contoh sederhana sekali, kita tidur saja sehari itu, misalkan kita tidur itu, kalau anjuran dokter itu kan, apalagi pekerja-pekerja tambang ya, di daerah saya tinggal sekarang ini kan tempat tambang itu ya, safety itu sangat diperhatikan sekali. Ketika seseorang itu mau bekerja, maka dia minimal harus sudah beristirahat 8 jam, khususnya bagi mereka-mereka yang kerjanya shift. Ada yang masuk malam, misalkan ada yang masuk pagi. Nah, mereka ini harus kondisi fisiknya harus sudah fit. Nah, padahal kalau kita melihat khususnya para pekerja-pekerja tambang ini kan pembagian shiftnya ada 3 ya sebenarnya. Ada 3 kru lah, shift 3 kru. Ada yang masuk kru Alpha, kru Bravo, dan ada yang masuk kru Charlie gitu. 3 kru ini misalnya kan kalau 12 jam tergantung ya, karena model-model masing-masing perusahaan ini kan berbeda-beda. Contoh misalkan ada yang menerapkan 31, itu artinya bahwa 3 hari bekerja, 1 hari off. Nah, hari berikutnya dia akan masuk malam 3 kali, kemudian baru off. Hari berikutnya dia akan masuk pagi. Ada yang model 62, ada yang model 61. Itu model-model roster dalam pekerjaan. Nah, apabila jenengan semua ingin mempelajari tentang bagaimana teknik roster itu, ini bisa dipelajari atau belajar ke HRD atau XR. Ini yang apa istilahnya, mereka yang berhubungan langsung dengan para pekerja untuk mengatur schedule plannernya mereka dalam bekerja sehari-hari. Lah, karena dibutuhkan kondisi fisik yang fit begitu, maka dibutuhkan waktu istirahat minimal 8 jam. Lah, kalau 8 jam kita istirahat dalam sehari, ini kan berarti dalam sehari semalam itu kan 24 jam. Berarti ada sepertiga hidup kita yang kita gunakan untuk tidur. Itu baru tidur aja, kita tidak melakukan apa-apa, ya tidak bekerja, ya tidak beribadah, ya hanya sekedar tidur saja. Nah, jadi kan ya muspro, sia-sia saja. Makanya dengan sisa yang 2/3 jam yang digunakan itu, baik dalam bekerja, baik dalam mencari pengupo jiwa, ini harus diniati dengan ibadah, sehingga duniawinya kita dapat, ukhrawinya sebagai niat kita pasrah atau tawakal pada Allahnya, ini kita mendapatkan itu. Lebih-lebih ditunjang dengan misalkan kita memiliki ibadahnya. Jadi ini yang saya kira pembagian atau manajemen waktu yang harus dipahami oleh
orang-orang, sehingga hidup kita akan semakin menjadi semakin baik begitu. Hadirin yang berbahagia, dilanjutkan di sini dari Al-Hakim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma iftaradallahu ala ummati as-salatul khamsi wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-salatul khamsi wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim salawatul khamsi faman kana dunya syai'an minha yanqulullahu tabaraka wa ta'ala unzuru hal tajiduna li amdi nafilatan min salati tutimmuna biha ma naqusu minal fariidhah. Hadirin yang berbahagia, di sini dikatakan begini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, mohon maaf ya, batuk saya kelihatan besar ya. Saya tutup sedikit lah dengan menggunakan songkok awing. Di sini dikatakan begini, bahwa perkara pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah masalah sholat begitu ya. Allah akan menghisab pertama kali umatnya ini berkaitan dengan sholawatul khamsi, sholat yang lima waktu atau sholat wajib, sholat maktubah. Nah, faman kana doya asyai'an, barang siapa yang agak lalai begitu ya. Coba kalau lalai, coba perhatikan bagaimana dengan sholat sunnahnya. Ini sebagai tambel, sebagai sebagai pelengkap dari sholat fardunya. Nah, modelnya begitu. Wah, ada yang ikut-ikutan ini. Jadi kalau sholatnya, misalnya sholat 5 waktunya ini ada yang bolong begitu, atau ada yang kurang khusyuk, maka sebagai pelengkap atau sebagai penambal itu adalah sholat-sholat sunnah. Apabila ibadah atau amal sholatnya tidak ditemukan dalam kondisi surplus begitu ya, maka kemudian di sini disuruh melihat ungguru ila syamin, puasa wajibnya, puasa Ramadannya. Kalau ada yang bolong-bolong kurang kurang sip begitu, maka lihatlah puasa sunnahnya dan seterusnya. Dan apabila beberapa amal-amal ibadahnya ini masih dalam kondisi minus, di sini disebutkan ya, dalam kondisi minus, maka fa inna wajada fadlan wudhi'a fi mizanihi wa qila lahu udkhul jannah masrurotan. Kalau punya punjul, punya kelebihan, maka masuk dalam surga dalam kondisi yang senang, kondisi berbahagia. Tetapi kalau tidak punya fadlan, tidak punya kelebihan dalam ibadah, maka di situ diperintahkan umirat bi az-zabaniyatu ta'khudhu bi yadihi wa rijlaihi summa yuqdafu bihi finnar. Maka diperintahkan malaikat zabaniyah untuk mengambil orang itu dengan menggunakan kakinya atau menggunakan tangannya, dilemparkan ke dalam neraka. Jadi sebenarnya kalau secara tekstual kita pahami bahwa ini merupakan bentuk gradasi. Jadi yang pertama itu amal ibadah itu yang dilihat adalah sholatnya dulu. Apik apa enggak? Makanya sholat itu merupakan sebuah pondasi utama bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Kalau ibadah sholatnya baik, maka baiklah dia. Tetapi kalau ibadah sholatnya kurang baik, maka masih ada celah-celah atau semacam pori-pori yang memasuki, yang bisa masuk ke dalam sendi-sendi kejelekan dalam apa yang dia lakukan. Makanya perbaiki sholatmu, maka kamu akan menjadi orang yang baik. Itu saya kira gambaran awal tentang pentingnya dari sholat
sholat wajib ya, lebih-lebih adalah sholat wajib, sholat al-maktubah, sholat-sholat yang sholat-sholat yang diwajibkan seperti itu. Lantas apa keutamaan dari ketika kita melakukan sholat wajib? Ini beberapa riwayat, beberapa hadis disebutkan di sini. Misalkan dari Imam Muslim an Jabir, masalu salawatil khamsi kama sali nahrin jarin azbin ala babi ahadikum yaghtasilu fihi kula yaumin khamsa marratin fama yabqa dzalika minad danasi. Di sini dikatakan bahwa perumpamaan dari sholat 5 waktu itu diibaratkan adalah semacam nahrin itu bengawan atau kali lah ya, kalen gitu, kalen yang ngalir begitu, airnya tawar, yang berada di depan pintu rumahnya orang-orang gitu. Jadi seakan-akan gitu ketika kita sholat bagus begitu di depan, ketika kita membuka pintu di rumah kita itu kayak ada semacam kalen gitu, kayak ning desa lah, kayak ning desa kalen gitu, begitu dibuka airnya jernih tawar begitu. Nah kemudian setiap kali kita sholat itu seumpamanya kita adus, kita mandi di situ 5 kali sehari. Nah, dengan mandi kita 5 kali sehari itu, maka apa ya masih kotor gitu, umpamanya gitu. Apa masih kotor badan kita gitu? Apa masih kotor kita dengan berkali-kali membasuh dengan air yang mengalir tadi itu? Ini perumpamaan orang yang melakukan sholat 5 waktu. Banyak lagi fadilah disampaikan di sini. Misalkan wa Ahmad wa Abizar, dari Ahmad dan Abizar, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam tukhruja zaman syita'i wa warqa yatihafat fa akhadha bi husnaini min syajaratin qala fajala dzalika yatahafatu qala fa qala ya Abadzar faqultu labaika ya Rasulullah faqala innal abdal muslim li yusalli sholata yuridu biha wajallahu fatahafata anhu dzunubuhu kama tahafatu hadal waraqu an hadhihi syajarah. Di sini dikatakan bahwa ketika ada ada zaman di mana zaman ini zaman paceklik, zaman apa istilahnya, zaman yang sangat musim kemarau kayak begitu ya, gambaran sederhananya semacam musim kemarau begitu. Ketika musim kemarau itu kan daun-daun itu meranggas, daun-daun rontok begitu. Kemudian Kanjeng Nabi mengambil dua batang begitu, dua ranting begitu yang masih ada daunnya. Kemudian daunnya juga rontok juga. Kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan kepada Abizar, ya, nek kamu mau melakukan sholat begitu ya, sholat itu sebagaimana daun-daun yang rontok ini. Artinya dosa-dosamu akan rontok semuanya. Jadi sholat itu sebagai penghapus dari sebuah dosa. Ini kalau di sini dikatakan seperti itu. Kemudian ada lagi di sini dari Tobroni wal Baihaqi wa an Ibni Umar, innal abda idza qama yusalli anni bi dzunubihi kullaha fawadha'at ala ra'sihi wa atiqihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu dzunubuhu. Ini disebutkan dari Tobroni dan Baihaqi dari Ibnu Umar ya. Ketika seseorang hamba itu mau bersolat begitu, nanti deh pinjam dulu, nanti ambruk. Mohon maaf ini ada gangguan adik yang lain dulu ya. Adik, nanti ini gagal lagi ya. Mohon maaf ada gangguan ini. Nantilah dek.
Oke, hadirin, ya ini permasalahannya kalau live di rumah ya begini, ini ada semacam gangguan kecil tapi memang tidak masalah. Nah, sini ya, sini lihat. Itu dilihat orang banyak loh. Mbah Ti ikut lihat juga. Sini. Kenalkan dulu siapa namanya. Kenalkan dulu dong siapa namanya. Adik Nala. Puasalah. Ya sudah, nanti main lagi sama Abi ya, sana. Iya. Hadirin yang berbahagia. Jadi ketika ada seseorang hamba mau sholat begitu, maka semua dosa-dosanya didatangkan. Dosa-dosa didatangkan, kemudian di sini dikatakan begitu ya. Kemudian dosa-dosa itu akan ditaruh di kepalanya. Fawadhat ala ra'sihi wa atiqihi. Kepala dan pundaknya. Begitu seseorang itu kondisi ruku atau sujud, maka dosa-dosa itu akan rontok begitu ya. Ini fadilah orang bersolat ya. Jadi yakinkan bahwa ketika kita bersolat itu kita bisa dosa-dosa yang ada dalam diri kita ini semacam dibasuh begitu, sehingga dosa-dosa itu akan hilang begitu. Hadis yang berikutnya, wa Muslim, itu apa itu? Oh, burung ya. Udah main sana sama kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muslim an jatuh le. Mohon maaf. Ini agak terganggu nih, saudara-saudara. Repotin dia anak ganteng ya begini nih. Mejanya malah ditarik. Bentar. Oke, hadirin sekalian, mohon maaf. Saya harus berpindah tempat ini karena ada gangguan. Saya tidak menyangka akan ada gangguan kecil seperti ini. Ya, mohon maaf, ini kita mudah-mudahan tes bagaimana suaranya. Mohon maaf, ini tadi ada gangguan ini. Suaranya masih bagus ya, kira-kira saya anggap begitu. Saya lanjutkan. Terakhir keterangannya adalah begitu kita melakukan sholat, maka dosa-dosa itu didatangkan begitu kepada orang yang melakukan sholat. Kemudian dosa-dosa itu dikumpulkan di kepala maupun pundak begitu. Begitu seseorang itu melakukan ruku dan sujud, maka rontoklah dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba itu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, wa Muslim an Utsman radhiyallahu anhu, ma min ri'im muslimin yahzuruhu sholatan maktubatan fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat lahu kafaratan lima qablaha minadz-dzunubi ma lam ya'ti kabiratan wa dzalika dahru kulluhu. Dari Imam Muslim dan Utsman radhiyallahu anhu, bahwa ada seseorang yang melakukan sholat maktubah begitu ketika melakukan sholat wajib. Ketika melakukan sholat wajib, biar tidak tertutup ya. Ini tadi mejanya itu di belakang saya diambil, padahal nggak dipakai. Agak usil memang. Ketika seseorang melakukan sholat maktubah fayuhsinu, maka bagus-baguskanlah, maka perbaikilah wudhunya dan khusyuknya dan rukuknya.
illa kanat lahu kafaratan lima qablaha minadz-dzunubi. Jadi ketika seseorang itu ketika mau sholat memperbaiki wudhunya, kemudian bisa khusyuk dan memperbaiki rukuknya, maka sholatnya ini bisa menjadi kafaroh. Sholatnya ini bisa menjadi kafaroh bagi orang yang sholat itu. Ini sama, saya kalau ngajar di kelas ya begitu. Ada saja itu anak 35, 34 tuh ada 1-2 yang agak usil, memang ada, memang apa ya, karakter anak itu yang beda-beda. Tapi mudah-mudahan banyak cerita tentang anak ini di luar konteks ini ya, konteks ini. Banyak cerita tentang anak-anak, bagaimana mendidik anak itu sila diikuti di Facebook saya. Kebetulan di bulan Ramadan ini saya sedang menulis tentang cara ampuh mendidik akhlak anak. Nah, cara ampuh mendidik akhlak anak, strategi-strategi itu sehingga anak itu bisa menjadi apa ya, memiliki akhlak atau karakter yang baik. Sudah ada 2 tulisan sebelumnya di 2 hari ini tentang akhlaknya, dan itu insya Allah akan terus berlanjut sampai akhir Ramadan. Silahkan simak terus, dan apabila baik silahkan share saja, karena memang itu dulu pengen saya bukukan, tapi apa ya, kalau buku itu terlalu eksklusif, kemudian seseorang yang mau membaca itu harus membeli ya. Kalau misalkan saya gratiskan, modalnya yang kurang. Lah, kalau saya share di Facebook itu kayaknya lebih banyak yang membaca begitu ya. Apalagi di era sekarang itu kan gampang sekali ya, mencomot tulisan kemudian dikirimkan di grup-grup WhatsApp, sehingga banyak dibaca, dan itu mudah-mudahan bermanfaat bagi yang membacanya. Insya Allah sampai akhir puasa akan saya fokus di tulisan ini, di kitab ini, Irsyadul Ibad ini, dan kedua fokus juga di menulis tentang cara ampuh dalam mengajarkan akhlak kepada anak. Baik hadirin yang sekalian yang berbahagia, saya lanjutkan ya kaitannya dengan ini. Jadi beberapa fadilah tentang sholat, tentunya di sini difokuskan adalah masalah dosa orang-orang yang mau sholat dengan baik, memperbaiki sholatnya dengan baik, maka orang itu akan menjadi orang yang baik. Ada seorang, ini cerita sederhana yang barangkali bisa jadi inspiring story bagi sahabat-sahabat sekalian. Saya memiliki teman begitu ya, ketika perempuan begitu yang sudah bersuami, zamannya adalah masanya banyak cerita tentang apa ya istilahnya, pil dan will ya. Kalau istilah sekarang itu yang lebih kerennya itu adalah pelakor. Tapi yang saya tanya ini perempuan, berarti bukan pelakor, berarti ada semacam perselingkuhan begitu. Lah, saya tanyakan kepadanya, Bu, sampai ini apa enggak curiga begitu dengan suami ibu? Loh, lah kenapa? Nah sekarang kan eranya begini. Loh, saya lihat sholat suami saya bagus. Dengan lantaran atau dengan gara-gara sholat yang bagus itu dia percaya bahwa suaminya tidak akan neko-neko, bahwa suaminya akan tetap baik-baik saja. Itu kepercayaan seorang istri ketika memiliki suami yang rajin sholat begitu. Hadirin yang berbahagia, saya kira beberapa fadilah sudah cukup. Di sini penting sekali saya bacakan tentang hikayat ya, yang menjadi ciri khas atau keunikan dari kitab Irsyadul Ibad ini. Setiap pasal demi pasal, bab dan bab itu selalu ada kisah unik di situ. Nah, di sini disebutkan, misalkan diriwayatkan wariwa Al-Bukhari
an Zahri qala dakhaltu ala Anas bin Malik bidim syekh wa huwa yabki. Fakultu ma yabkika, fakultu la a'rafu syai'an mimma adraktu illa hadisola wa hadisolatu qad doyatu. Kemudian waqala al-karomani wal muradu bidoyiha itu takhiruha anil waqti al mustahabbi li'annahum akhiruha an waqtiha bil kulliyati. Jadi ada sebuah cerita begini, dari Bukhari an Zahri ya. Ketika aku bersama Anas bin Malik begitu di Damsyik itu salah satu daerah begitu, saya melihat dia itu menangis. Loh, Nas, kamu tuh kenapa kok menangis, Nas? Aku nggak tahu apa-apa. Jawabnya begini, la a'rafu syai'an mimma adraktu illa hadison. Aku ini nggak ngerti amal ibadah apapun yang lebih baik begitu ya, selain amalan ibadah sholat seperti ini. Sementara aku telah menyanyiakan sholatku begitu. Kemudian Al-Karoman itu menjelaskan begini, yang dimaksud dengan doya itu atau menyia-nyiakan itu adalah di situ mengakhirkan sholat atau mengakhirkan waktu sholat begitu. Nah, artinya memang bahwa sholat itu ada had, ada pelanggaran, ada batasan waktu. Ketika zuhur dimulai dari jam sekian sampai jam sekian, memang disitu boleh di awal waktu, boleh di akhir waktu begitu ya. Yang dimaksud dengan doya itu di sini adalah dia lalai sampai melakukan sholat zuhur di luar waktu sholat zuhur. Ini yang mengakibatkan dia itu menangis ya. Satu kali tidak melakukan sholat saja dia menangis, Anas bin si Anas bin Malik ini. Kemudian ada riwayat berikutnya, hikayat yang seru juga itu an Iqbal bin Abi Thalib amshi ma'a kuntu amshi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faidan jamalun ya'du hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah al-aman falam yadu hatta ja'a khalqihi a'rabi wa ma'u sayful maslulin. Jadi ketika Iqbal bin Abi Thalib ini berjalan-jalan bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seekor unta yang sedang ngamuk begitu ya, ngamuk lari kencang. Begitu unta ini bertemu dengan Kanjeng Nabi begitu ya. Begitu unta ini bertemu dengan Kanjeng Nabi, langsung dia minta bisa ngomong begini, ya Rasulullah, tolong help me, selamatkan aku. Di belakangku ada orang Arabi, semacam orang gurun atau orang Badui begitu ya, dengan membawa pedang yang terhunus begitu. Ini unta ini berteriak-teriak minta tolong kepada Kanjeng Nabi. Kemudian dia bertanya kepada unta, unta, masalahnya apa, what happened with you, apa yang terjadi padamu? Ternyata unta ini menceritakan gitu loh, saya ini disuruh untuk disuruh menjadi budaknya atau saya ini disuruh manut oleh tuanku si Arab Badui itu ya. Saya disuruh manut supaya saya itu mengikuti kehendaknya. Saya nggak mau. Loh, kenapa kamu nggak mau? Kan sudah dibeli, kamu kan miliknya gitu. Nggak mau karena di perkampungan itu orang Badui itu nggak mau sholat isya gitu. Nggak mau sholat isya. Tuh. Jadi dia unta itu nggak mau manut pada tuannya gara-gara istilahnya tidak melakukan sholat isya begitu. Terus saya berjanji ya Rasul. Nah,
begitu Arab Badui datang, begitu kemudian disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Benar, kampungmu dan kamu sendiri itu apakah tidak melakukan sholat isya? Benar Kanjeng Nabi, benar ya Rasul, begitu. Akhirnya si unta bersumpah begini, Kanjeng Nabi, seandainya orang Badui dan perkampungan itu mau rutin melakukan sholat seumur hidupku, insya Allah aku mau menjadi hambanya, begitu. Ini janji seorang unta kepada seseorang yang mau sholat isya. Kira-kira kalau sampean sholat isya itu kira-kira apa? Semut apa cecek yang akan ini kehebatan dari sholat isya ya. Ini kalau bisa mengambil syarinya sholat isya, unta saja yang marah-marah kemudian tunduk ketika tuannya mau. Ya. Nanti ya. Nggak bisa, ini nggak bisa. Ini nanti setelah ini bisa. Kalau nggak tarikan di YouTube. Saya ulangi lagi, mohon maaf karena memang HP itu biasanya anak itu bisa melihat saya live di Facebook, mengikuti langsung, ternyata jaringan internetnya agak rusak, dan ini pakai data begitu ya. Jadi saya ulangi ya, unta yang awalnya marah-marah, awalnya nggak mau tunduk pada orang Badui, ternyata mau tunduk ketika bendoronya atau majikannya itu, ketika majikannya mau sholat isya, begitu lagi ya boleh. Ya ketika, iya nanti lagi main lagi. Ketika mau sholat isya dia mau menjadi yang menjadi makhluk yang baik begitu. Cerita terakhir barangkali menjadi penutup pertemuan kita pada pagi hari ini, saudara-saudara sekalian. Cerita dari Anba'ti Salaf anahu dafana dufina din kubur ikhtaluhu, dikubur ikhtaluhu, saudara perempuannya lahu dari ba'du salaf, matat yang telah meninggal, fasakoto minhu kaisun fihi malun fi qabriha walam yash'ar bihi hatta ing sorofa an qabriha thumma dzakarahu faroja'a ila qabriha fanabbathahu ba'dama ing sorofan nas fawajadal qabru yasta'ilu 'alaiha naron faradat turabu ilaiha waroja ila ummihi baqiyan khazinan faqala ya ummi akhbirni. Mohon maaf ada usil ya. Oke. Cerita terakhir sebagai penutup. Cerita terakhir sebagai penutup, ada seorang perempuan yang meninggal begitu, saudara perempuannya yang meninggal ini dikubur begitu. Dia tidak ingat bahwa ada uang logam yang masuk di dalam kuburannya itu. Aduh, kita main sama Umi sana. Ketika dia ingat ternyata kuburannya ini sudah ditutup begitu. Hadirin yang berbahagia, ini agak kurang konsentrasi sebenarnya, ada yang usil. Saya ulangi sedikit. Jadi ada seseorang yang meninggal begitu ya, seorang perempuan yang meninggal, begitu dikubur ternyata
ternyata ada uang logam yang tertinggal di dalam kuburannya itu. Dia baru ingat ketika ada apa ya istilahnya. Dia baru ingat ketika dia pulang. Ketika dia pulang, dia ingat, loh, ada ketinggalan uang logam yang masuk di dalam kuburan itu. Jadi ketika seseorang meninggal, maka apapun yang ada, apapun yang apa istilahnya, selain dirinya, tubuhnya, dan hanya membawa kain kafan begitu, tidak diperbolehkan membawa barang-barang yang sifatnya duniawi begitu. Nah, ini uang logam masuk di dalam kuburan itu. Begitu dia ingat, dan orang-orang yang sudah mengubur pulang, dia kembali lagi, dia gali kuburan itu. Begitu sampai selesai penggaliannya, begitu kuburannya sudah digali, begitu lantas dia melihat ada api yang menyala-nyala di dalam kuburan itu. Dia kemudian menangis. Ditutup kembali kuburan itu sambil bertanya kepada ibunya, ibu, apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang dilakukan oleh saudara perempuanku sehingga dia di kuburan itu mendapatkan siksaan api yang menyala-menyala seperti itu? Akhirnya ibunya mengatakan dengan menangis, anakku, ibumu, saudara perempuanmu itu ketika hidupnya dia melalaikan sholatnya. Dia lupa akan kewajiban sebagai sholat. Makanya ketika dia dikubur, meninggal, dia mendapatkan siksaan seperti itu. Subhanallah wa ta'ala. Jadi sangat istilahnya, sangat luar biasa sekali. Fadilahnya besar, meninggalkannya juga mendapatkan siksa yang sangat besar. Mudah-mudahan hadirin sekalian, meskipun pengajian ini agak terganggu dengan keusilannya, istilahnya keusilan anak-anak yang memang masih kecil, memang belum tahu kalau memang ayahnya ini kayak orang terkenal gitu ya, terkenal di Facebook sehingga diusili begitu, nggak tahu kalau sedang live gitu. Mudah-mudahan di tengah keusilan kita istiqomah mengkaji kitab Irsyadul Ibad ini yang syarat makna, syarat hikmah, syarat tentang bagaimana membersihkan diri, diniati dengan niat yang khusyuk, niat yang tulus, begitu maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bersih hatinya. Tentu saja ketika hati kita bersih, tentunya akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat yang sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dosa-dosa kita yang begitu banyak, yang begitu menumpuk ketika sholat, didatangkan semua, ditaruh di kepala, ditaruh di pundak kita, kemudian ketika kita rukuk dan sujud, rontoklah dosa-dosa kita. Dan harapan kita tentu sama seperti itu. Mudah-mudahan dosa-dosa kita ketika kita sholat akan diampuni dan kita bersih setelah sholat, yang akan dosa-dosanya bersih, dan ketika kita akan sholat berikutnya kita sudah kosong atau sebagaimana kertas putih. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.